Hai, aku Naysila Mirdad. Sekarang aku lagi mau ngobrol-ngobrol nih sama Dr. Sheila Agustini. Beliau adalah neurologis dari Rumah Sakit Mayapada. Aku mau ngobrol-ngobrol gimana sih pengalamannya beliau sama cerita-cerita dari beliau soal penanganannya dalam menangani pasien ALS. Karena itu erat sekali kaitannya dengan karakter aku sebagai dokter Marisa di Hanya Namamu Dalam Doaku. Jadi ikutin ya. Halo Dokter Sheila. Hai. Terima kasih udah datang ke sini. Dokter Sheila ini kan dokter neurologis di Rumah Sakit Mayapada yang biasa menangani bidang saraf ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf juga. Jadi terbiasa umum lah dengan penyakit ALS sendiri. Betul. Karena memang penyakit ALS ini didiagnosis oleh dokter spesialis syaraf. Nah, jadi aku mau bicara ngobrol-ngobrol sama dokter tentang sisi kemanusiaan di balik jas putih yang biasa dokter pakai. Pas banget nggak ada jas putih, kemeja putih. Kemeja berarti. putih Sama sama kita aja. kembaran ya. Iya. Mei juga jadi dokter kan, memerankan dokter ya di film. Di film Hanya Namamu Dalam Betul. Doaku. Iya, betul. Makanya pengen ngobrol langsung dengan dokter aslinya nih. Nah, jadi kan selama ini tuh udah bertahun-tahun dokter mendampingi pasien dengan penyakit yang berat. Tapi kan sebenarnya dokter ini kan juga manusia biasa yang nggak selalu 100% secara emosional bisa berhubungan atau berbicara untuk menyampaikan kondisi pasien itu gitu. Nah, pernah nggak sih dokter ada momennya dokter tuh ngerasa nggak siap untuk ngobrol sama mereka, untuk menyampaikan tentang kondisinya ke pasiennya atau ke keluarganya gitu? Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus ya, Nei. Jadi sebenarnya memang penyakit ALS ini adalah penyakit yang bersifat kronik dan progresif. Okay. Artinya progresif itu dia akan kondisinya semakin menurun. Ya, semakin menurun dalam arti kata fisiknya, tetapi bukan kemampuan berpikirnya begitu. Nah, saat kita mendiagnosis pasien terkena penyakit ALS, di awal-awal saat saya mulai praktek, itu rasanya sulit sekali. Dan sampai sekarang pun masih sulit. Tetapi mungkin dulu yang paling sulit begitu ya, karena masih awal-awal. Bayangkan bahwa kita akan membuka suatu diagnosis, and it's not actually diagnosis yang kita tahu ada suatu jalan keluar yang pasti di situ. Jadi sampai sekarang pun memberitahukan tentang diagnosis ALS menurut saya masih sulit. Tetapi seberapapun sulitnya, seorang dokter harus bisa profesional. Okay. Nah, seringkali mungkin kayaknya ditanya dokternya tuh ada perasaan gak sih? Kok ngomongnya mukanya flat gitu ya, bilang maaf Pak, ini ALS gitu. But it's so hard, it's so frustrating. Karena maksudnya, ini ada adegan nggak yang dokternya menyampaikan diagnosis ALS? Ada. Perasaannya bagaimana saat itu? Wah, berat banget dokter. Karena kan kita berhubungan dengan pasien dan keluarganya untuk memberitahu mereka ini sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Jadi bagaimana seseorang itu harus hidup dengan menderita penyakit tersebut ALS itu gitu. Dan yang semakin lama yang tadi dokter bilang akan semakin menurun dan nggak ada pengobatan yang pasti yang paling tepat untuk penderita itu. Gitu. Jadi kalau ditanya masih sulit nggak? Masih sulit sampai saat ini. Tetapi kita harus belajar bagaimana sedikit membuat itu tidak terlalu sulit. Karena kita harus profesional, memberikan yang terbaik untuk pasien. Karena itu adalah hak pasien. Pasien berhak untuk mengetahui diagnosisnya. Dan kemudian berhak untuk mengetahui opsi-opsi yang ada. Jadi meskipun sulit untuk menyampaikan ini adalah ALS, obatnya masih dicari. Berkat profesionalitas, maka kita berusaha untuk tetap menyampaikannya dengan adanya rasa empati tadi. Bukan simpati, tetapi lebih
dalam, lebih manusiawi, dengan empati. Akibatnya proses menyampaikan diagnosis kepada pasien ALS itu tidak pernah sama antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Jadi kita memang secara melihat pasien itu secara individu berbeda-beda kasusnya dan penerimaannya. Waduh, gitu. Dan itu yang dokter jalanin hari-harinya. Tuh. Hebat sih, dokter hebat. Yang hebat adalah yang pasien dan keluarganya yang menurutku sih maksudnya berat, tetapi itulah empati tadi. Kita berusaha berpikir bahwa jauh lebih berat lagi nanti setelah mereka keluar dari ruang praktek, mereka harus menata kembali kan prioritas dalam hidup mereka. Betul, karena begitu mereka tahu, ya What's jelas next? hidupnya berubah. What's next? Kita harus ngapain setelah ini? Iya. Langkah-langkah rasional apa yang bisa dikerjakan? Wah, itu ujian yang berat banget ya, bukan hanya untuk pasien tapi juga keluarganya atau pendampingnya, caregivernya. Banget. Pernah nggak sih dokter ada momen di mana dokter melihat pasien ini atau keluarganya mungkin situasinya itu sangat menyedihkan sekali. Dokter tuh punya empati yang tinggi banget, bahkan sampai dokter memberitahu kondisi pasien dokter tersebut, dokter sampai nangis. Kayaknya kalau soal yang nangis sampai sesungguhkan itu jujur di film dokumenternya yang benar-benar kelihatan ya, itu bisa dilihat di film dokumenternya. Tapi kalau ditanya apakah ada rasa haru yang hadir di ruang praktek, itu pasti ada. Kembali lagi kami bukan robot, begitu ya. Iya. Dan ini adalah rasa empati, sesuatu yang lebih dalam dari simpati, bukan cuma sekedar ikut merasakan, tapi merasakan begitu. Tetapi kembali lagi bahwa seorang dokter itu kan harus menjaga rasa profesionalitas begitu. Jadi seringkali walaupun apapun berat ini pun biasanya sih kita akan tetap berusaha menjaga emosi. Tetapi kita memberikan ruang kepada pasien dan keluarganya untuk menangis, untuk berpelukan. Dalam arti kata kita tidak berusaha udah cukup nggak apa-apa, semuanya akan it's gonna be okay. Jadi maksudnya kalau ditanya pernah nggak nangis depan pasien yang pasien ALS, nggak, biasanya nangisnya di tempat lain atau di dokumenter gitu. Iya sih. Tapi kalau menangis bersama keluarga pasien, yes pernah. Karena kalau dokter menangis pada saat menyampaikan mungkin situasinya juga akan jadi semakin berat untuk pasien ataupun keluarganya juga ya dok. Betul. Jadi karena itu dokter harus bisa menjaga emosional dokter secara profesional. Iya. Karena kan pada waktu syuting dokumenter itu aku juga datang kan. Jadi aku lihat gimana dokter bisa menyampaikan ke pasien, ke caregivernya. Yang menurut aku memang dokter menyampaikan secara tegas, jelas, apa adanya, tapi juga dengan empati yang sangat tinggi. Kayak kemarin itu tuh aku sempat lihat ada satu pasien ALS yang dia udah berumur lah, hanya bisa terbaring aja di ranjang kan, terus hanya mungkin bisa bersuara aja waktu itu. Cuman gitu, mungkin dia nggak nyaman dengan posisinya, mungkin ada yang nggak enak di badannya. Aku tuh lihat di situ dokter bisa langsung datengin pasien itu dan bantu pasien untuk cari posisi yang lebih enak gitu. Kayaknya dokter atentif banget. Karena memang pekerjaan ini memang melihat manusia dari segala sisi ya, Nay, termasuk hidup dan mati, dan termasuk melihat manusia saat sedang menderitanya, dan termasuk melihat saat dia bisa bahagia ataupun sembuh ataupun lepas dari penderitaannya. Jadi itu yang membuat menurut saya profesi ini memiliki banyak makna spiritualitas. Makanya kalau jadi dokter itu ya, apalagi menangani pasien ALS, kadang menang itu bukan soal sembuh atau tidak ya, gitu ya. Kadang kan kalau jadi takerannya tuh kayak berhasil gitu kalau sembuh gitu. Kadang takerannya bukan itu. Kalau penyakit ALS mau takerannya sembuh berarti kan kita kalah kan. Karena belum ada obatnya. Masa kita mau pakai takaran sembuh atau tidak. Jadi kalau ALS itu takarannya adalah bisa nggak kita memberdayakan, memberi kemampuan supaya pasien ALS ini tetap optimal kualitas hidupnya sampai selesai. Jadi kita nggak bicara menang kalah itu soal
hidup sembuh atau no. Tapi apakah saat pasien itu akhirnya berpulang, selesai begitu ya, apakah dia sudah hidup dengan semaksimal mungkin? Kita membantu nggak sih pasien tuh mencapai itu? Oke. Jadi kalau dari apa yang aku dengar, bagaimana pasien ALS menghadapi situasi dan realitanya itu kan pasti sangat menyakitkan buat mereka. Pasti banget. Dokter. Nah, menurut dokter tuh apa sih yang bikin mereka itu merasa paling berat gitu? Karena mereka tidak bisa mengendalikan hidupnya itu karena faktor apa aja? Jadi penyakit ALS ini adalah penyakit yang sebenarnya dia extending physical dimension. Jadi penyakit ALS ini melebihi dari sekedar dimensi fisiknya. Okay. Karena penyakit ALS ini juga mempengaruhi secara holistik, misalnya kita bahas ya. Yeah. Dia juga mempengaruhi spiritualitas pasien, emosional pasien. Ya kan bukan cuma sekedar oh ini tangannya nggak bisa gerak. Tapi sebenarnya penyakit ALS ini tuh lebih jauh lagi mempengaruhi pasien tuh secara fisik, mental, emosional, spiritual semua terkena. Jadi bayangkan betapa beratnya disease burden, beban penyakit ALS ini terhadap pasien dan keluarganya. Dan terutama pada pasien ALS ini mayoritas tidak terganggu kan buah pikirnya. Jadi kemampuan kognitifnya itu mereka masih sangat baik gitu. Oke. Jadi seperti terkurung gitu ya, seperti you're being locked gitu, seperti terkunci ya dalam raganya, kayak ingin menyampaikan sesuatu kadang harus dibantu, ingin mengerjakan sesuatu butuh bantuan, itu berat. Dan itu tadi saya bilang mempengaruhi juga banyak dinamika, bukan hanya sebagai seseorang, tapi andai kata dia sudah berkeluarga, bagaimana dinamika dengan interaksi dengan anggota keluarganya, dengan istri yang merawatnya mungkin, dengan anak-anaknya. Jadi buat saya ALS ini berat karena bukan hanya mengenai aspek fisik, tetapi dia mempengaruhi aspek spiritual, mental, emosional dari seorang pasien. Dan belum tentu keluarganya bisa menerima itu kan dok? Belum tentu. Dokter pernah nggak sih satu momen dokter tahu bahwa pasien ini mungkin waktunya tinggal sebentar lagi atau mungkin keluarganya nggak sanggup untuk menerima pasien itu, tapi dokter ngomong sama pasien tersebut atau keluarganya kalau enggak ini bakal baik-baik aja kok, kamu bakalan sembuh, mungkin dengan niat untuk memotivasi, tapi dokter memberitahu sesuatu yang sebenarnya bukan realitanya gitu. Oke. Jadi biasanya pada tahap breaking the news ya, membuka diagnosis itu kan tadi saya sampaikan bahwa memberitahukan diagnosis ALS ini tergantung pada kita lihat dulu persepsi pasien. Seberapa jauh dia mengetahui tentang dirinya dan penyakitnya sebelum kita bicara tentang diagnosisnya. Persepsinya bagaimana dulu dan bagaimana dengan keluarganya. Nah, biasanya memang menyampaikan diagnosis itu tidak harus dalam satu kali pertemuan nih kadang-kadang. Jadi kalau kita melihat bahwa pasiennya misalnya sudah lansia, sudah sering pikun, ya sudah demensia, ditanya apa nanti juga lupa lagi gitu, gitu ya. Biasanya keluarganya akan protektif kan. Biasanya mereka datang dulu bilang, Dokter Sheila boleh nggak ngomong gini. Saya bilang, oke, untuk kali ini sih kita nggak usah ngomongin diagnosisnya dulu, kita cukup bilang misalnya ini karena tua, nanti coba kita fisioterapi, tapi kita juga nggak bisa berbohong, karena nanti kan dia akan merasakan, loh ini katanya begini, kok semakin begini, nah itu mau nggak mau pasien harus tahu. Jadi pasien harus tahu kondisinya, tapi eventually nanti dia akan tahu, tapi step by step mungkin. Jadi kalau keluarganya biasanya bilang tolong jangan dikasih tahu dulu, itu temporary, saya setuju. Jadi mungkin takutnya ibunya belum siap, dia akan nangis-nangis, cenderung akan melakukan hal-hal yang bagaimana, misalnya self-destruction. Jadi kita masuknya akan pelan-pelan, tapi ujungnya pasien berhak tahu karena dari semuanya yang mengalami itu adalah pasien. Bukan keluarganya kan yang merasakan tangannya nggak bisa bergerak begitu. Mungkin hanya soal timingnya aja ya dokter ya. Timingnya, eventually pasti akan tahu. Tapi dari seorang pasien untuk bisa menerima kondisinya secara penuh, maksudnya tidak denial, tidak ada penyangkalan diri, itu tuh biasanya setelah berapa kali pertemuan sama dokter gitu, atau
pasien itu udah dalam kondisi seperti apa baru bisa menerima oke, saya mengidap penyakit ALS gitu. Itu dari kapan? Nah, itu akan tergantung dari karakter pasien itu sendiri dan juga masa kecil, bagaimana dia dididik oleh orang tuanya, persepsi dia tentang hidupnya saat ini. Jadi kalau dari pengalaman saya tidak ada satu pasien yang sama atau bisa dipukul rata. Oke. Ada yang begitu datang langsung ingin diberitahuan ALS langsung, baiklah saya akan tetap semangat, begini. Oh, Ada yang seperti itu ya? Ada yang langsung oke, what should I do? Apa nih aku harus ngapain? Fisioterapi. Lalu ada yang sampai sudah hampir 2 tahun masih nangis setiap kali datang. Jadi maksud saya case by case, nggak bisa diiniin, tapi pada ujungnya yang kami harapkan adalah bisa melewati fase denial itu ya. Okay. Karena kan untuk bisa kita bebas begitu, memilih pengobatan apa dan segala macam, kita harus bisa melewati fase denial itu. Jadi itu semua tergantung fase atau Karakter pasien, karakter dan sisi psikologis dari pasien tersebut. betul. Ya. Nah, tapi kalau secara fisik itu sejak dari kapan biasanya pasien bisa menerima oke nih udah benar-benar mengidap penyakit ALS, sudah tidak berdaya kah atau begitu sedikit demi sedikit kondisinya menurun dan itu biasanya penurunannya itu sampai segimana, Dok? Tadi sih biasanya dilihat case by case ya, tapi biasanya dalam kunjungan-kunjungan misalnya setelah sebulan 2 bulan sudah mulai memasuki fase acceptance. Oke, Gitu. sebulan 2 bulan 2 ya? bulan, 3 bulan sudah mulai lebih bisa menerima. Penurunan fisiknya itu cepat ya, Dok? Penurunan fisik pada pasien ALS ini bervariasi juga nih, tergantung dari misalnya usianya pada saat terkena penyakit ALS berapa dan ada penyakit lain tidak yang diderita oleh pasien. Oke, karena itu juga berdampak sih ya. Jadi cepat lambatnya itu tergantung dari variasinya juga. Jadi ada banyak banyak faktor yang mempengaruhi apakah satu pasien ini akan cepat menurun ataupun lebih lambat menurun. Tetapi secara garis besar dalam 2 sampai 5 tahun pasca diagnosis biasanya sudah mulai terkena otot nafasnya. Oh, otot nafas Secara maksudnya garis besar dalam 2 sampai 5 tahun. Oh, maksudnya membuat pasien jadi sesak nafas juga. Mulai ada gangguan nafas. Oke, 2 Tapi ini sampai kan 5 tahun ya. hanya garis besar ya. Ya, nggak bisa disamaratakan semua pasien. Nah, pada saat dokter kasih tahu pasien kan pastinya reaksi pasien ini macam-macam, Dok. Pernah nggak sih dokter sampai ada di titik dokter kayaknya nggak bisa untuk handle pasien tersebut karena punya Denial. bukan hanya denial, tapi dia bisa marah, dia bisa nangis, bisa histeris karena tahu bahwa beliau mengidap penyakit ALS itu, gitu. Ya. Jadi disinilah pentingnya untuk kita bekerja dalam tim atau tim multidisipliner. Jadi seorang dokter syaraf itu tidak akan pernah bisa secara sendirian menangani pasien ALS. Dibutuhkan kerjasama dengan dokter-dokter lainnya, dengan perawat, dengan pihak-pihak lain. Nah, dalam kasus yang tadi Nei tanyakan, bagaimana bila pasien ini agresif, jadi dia menyerang dokternya atau bagaimanapun histeris begitu ya. Nah, untungnya saya memiliki tim ya. Di sini tuh memang bila pasien dibutuhkan rujukan, kita dapat merujuk pasien. Misalnya kalau memang terlalu depresif atau terlalu histeris, biasanya saya minta tolong ke dokter spesialis kejiwaan dan tim psikolog begitu untuk membantu saya dalam menangani masalah emosional pasien tersebut gitu. Nggak bisa dokter syaraf itu bekerja sendirian menangani pasien ALS. Pasti ada dokter syarafnya, dokter rehabilitasi mediknya, kemudian ada dokter psikiater, psikolog gitu ya, ada fisioterapis, kemudian ada, bahkan saya sering tanya, mohon maaf, agama Bapak apa? Yuk kita libatkan pemuka agamanya, ayo Pak ikut pengajian atau apa-apa segala macam. Jadi dikuatkan secara spiritual juga. Betul, kita libatkan juga dan termasuk juga infokan tentang keberadaan Yayasan ALS Indonesia. Kalau ke dokter itu cuman paling berapa lama, setengah jam. Setelah itu kan pasien pulang. Bayangkan udah kayak begitu kasusnya, terus dia merasa sendirian. Bukan sendirian di rumahnya aja, tapi sendirian di Indonesia kan. Iya, betul. Pasti kan dia kayak, ini aku ada lagi nggak sih yang sakit seperti ini di Indonesia? Dan kita mau bilang bahwa ada Yayasan ALS Indonesia, udah hampir 100 lebih yang tergabung di situ.
Ya karena kan ALS ini adalah penyakit yang sangat langka kan dokter. Betul, Jadi wajar banget untuk seseorang yang didiagnosa mengidap penyakit ALS merasa sendiri karena nggak tahu apakah saya aja yang merasa Betul, seperti ini atau betul. adakah orang lain. Tapi begitu join the community, mungkin akhirnya jadi merasa lebih kuat karena Ya. ada penguatan, ada teman-teman. Jadi tahu ya dokter gimana ya cara menangani penyakit ALS ini. Penting Atau banget. mungkin bukan menangani, menghadapinya. Mereka mendapatkan tempat suatu support group, Ya, berbagi support cerita, begitu kan? Caregiversnya juga bisa saling support. Saling support, saling sharing, Betul. penting juga ya. Dan aku mau nanya lagi nih, biasanya pasien-pasien ini kan secara manusiawi wajar sekali untuk projecting fear-nya atau emosinya ke dokter. Nah, pernah nggak sih jadi dokter yang dimarahin nih sama pasiennya? Atau pasiennya yang bersikap agresif ke dokter gitu? Pernah atau enggak? Pernah. Dan saya rasa itu adalah respon yang normal ya dari seseorang yang mungkin baru saja mendengar diagnosis yang kurang nyaman didengar, yang begitu mengagetkan. Balik lagi, kita hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat pasien. Gitu. Jadi biasanya kita berharap bahwa nantinya juga akan mereda, diberikan support, nanti juga akan pelan-pelan dia akan bisa accepting. Nah, gitu. pada saat itu terjadi, dokter tuh menanganinya gimana? Nah itu tadi saya tidak pernah sendirian. Untungnya. Bukan di dalam satu ruangan, nggak pernah. hanya dokter dan pasien, lalu pasiennya tiba-tiba marah gitu? Enggak, biasanya ada perawat, ada yang lain-lain, dan alhamdulillah puji Tuhan sampai detik ini sih pasien ALS kebetulan nggak ada yang sampai sebegitunya. Mungkin marah, frustasi itu wajar diungkapkan, tetapi tidak sampai yang harus seperti itu memerlukan restriksi khusus atau bagaimanapun dari pihak rumah sakit. Nah, menurut dokter kenapa sih biasanya kok caregivernya atau keluarganya yang merasa lebih keberatan dibanding pengidap ALS-nya sendiri? Jadi memang penyakit ALS ini kan dikatakan sebagai bahkan suatu family disease ya. Jadi satu keluarga loh yang kena. Karena memang kan dia seperti kayak nggak cuman pasiennya yang terkena, tapi istrinya jadi harus mungkin working double job, jadi bekerja untuk mencari penghidupan tambahan. Belum plus dia harus ngerawat suaminya, punya anak. Jadi memang mereka kayak kejepit juga sih. Maksudnya mereka kadang nggak bisa pergi jalan-jalan gitu kan, karena kadang-kadang pasiennya juga nggak ngebolehin loh caregivernya pergi. Oh, karena nggak mau ngerasa sendiri. Iya, but I think that's not right lah. Maksudnya makanya aku selalu bilang bahwa kasih break. Sejam juga nggak apa-apa tuh caregiver pergi kemana. Oh, dokter selalu ngomong sama pasien. Saya sangat memperhatikan kesehatan mental, bukan hanya pasiennya, tetapi juga caregivernya atau keluarganya yang merawat. Karena memang kebahagiaan caregiver, kebahagiaan keluarga yang merawat itu berhubungan erat loh dengan tingkat kebahagiaan pasien. Kesehatan mental caregiver itu dari penelitian itu berhubungan erat dengan well-being dari pasien ALS-nya. Jadi kebayang kalau misalnya caregiver ini merasa suntuk sumpek kayak dia tuh udah 5 bulan tuh nggak keluar rumah. Gitu kan, karena dia ngurusin pasiennya terus, suaminya terus gitu, dia nggak boleh keluar segala macam. Dia akan jadi iritatif dan kesal. Dan dia akan bisa melampiaskan frustasi itu kan ke pasiennya. Jadi kenapa saya selalu bilang bahwa kepada tiap pasien yang datang ke ruang poli saya, Bu, Ibu ambil 1 jam aja seminggu break. Minta tolong orang lain liatin pasiennya. 1 jam aja juga 1 jam aja Ibu ke salon, ngebantu, mau kemana, nonton film atau kemana, nggak masalah. Karena caregiver yang tetap bisa maintain kesehatan mentalnya baik, dia akan happy merawat pasiennya. Akan pulang punya kekuatan baru untuk menghadapi pasien. Gitu. Jadi sebenarnya kondisi orang yang menderita penyakit ALS itu merasa sangat tertekan, tapi juga keluarganya ngerasa lebih tertekan lagi karena punya banyak banget beban nih di pundaknya, jadi bertambah lah, terus juga jadi ada rasa takut kehilangan. Terus belum menghadapi orang yang sakit itu kan juga nggak mudah kan, dokter? Dia merubah struktur
Ya kan, penyakit ini merubah struktur dalam suatu rumah, merubah prioritas, gitu. Tetapi tangguh adalah bagaimana kita bisa fleksibel dan membuat prioritas baru dalam hidup. Nah, aku tuh mau tanya juga nih, dokter pernah nggak ketemu sama pasien yang nggak mau terbuka sama keluarganya tentang penyakitnya? Karena di HNDD, Arga nggak mau terbuka sama istrinya dan anak-anaknya, bahkan sama keluarganya, sahabatnya nggak mau ngasih tahu soal penyakit ini awalnya. Nah, dokter pernah nggak ketemu sama pasien yang seperti itu? Seperti Arga? Kalau yang seperti Arga pernah ya, jadi biasanya berobat itu dia tanpa keluarganya. Gitu, saking dia nggak mau, saking dia nggak mau ketahuan sama istrinya atau anak-anaknya begitu ya. Tentunya penyakitnya ya banyak ya, nggak harus ALS, tetapi sosok-sosok Arga ini ada banyak saya temukan dalam ruangan praktek, maksudnya di mana dia berobat sendirian, terus sampai kita juga nanya keluarganya nggak ikut. Gitu, kadang-kadang kita suka iseng nanya. Oke, padahal gitu. Dokter tahu memang dia lagi menutupi nih dari keluarganya nih. Ya, tetapi kalau pada kasus ini ya eventually pasti akan ketahuan gitu ya. Karena kan akan semakin memberat dan semakin memberat. Dan kalau ada yang seperti Arga maksudnya, sebenarnya cari pertolongan, cari dukungan, jangan sendirian. Tapi saya tahu pasti ada yang seperti Arga di Indonesia, di luar sana. Iya, apalagi seorang laki-laki, kepala keluarga, ya kan? Merasa pasti kan nggak ada kekuatannya gitu. Mungkin kelaki-lakiannya dilucutin kalau dia tidak berdaya, tidak bisa. Nanti akan semakin ngelindungin keluarganya, provide for the family also gitu. Ternyata banyak yang seperti itu ya dok ya. Dokter pernah nggak sih setelah dokter tahu pasien meninggal, dokter merasa beban mental itu tuh masih nempel di dokter gitu, kesedihannya itu benar-benar terasa banget di dokter. Pernah nggak kayak gitu? Ada waktu-waktu seperti itu, tapi pasien-pasien yang pernah datang ke saya dan kemudian saat ini sudah bermetamorfosis ya, saya menyebutnya begitu, sudah bahagia begitu. Saya merasa bahwa mereka selalu hadir buat saya lewat energinya, lewat kenangan-kenangan, lewat pelajaran-pelajarannya yang saya dapati selama merawat mereka begitu. Karena pasti ada pelajaran tersendiri. Betul, dan saya mendoakan bahwa memang mereka bahagia, lepas dari segala macam halangan fisik maupun apapun yang mereka rasakan saat mereka masih terkena penyakit tersebut begitu. Tapi ada saatnya di mana memang ada beberapa kisah itu lebih menyentuh, maksudnya. Dan sampai sekarang juga saya masih memiliki kontak dengan keluarga-keluarga dari para pasien yang sudah berpulang, begitu. Saya masih menjalin silaturahmi dengan beberapa keluarga dari pasien saya. Ada nggak sih yang ngebuat dokter melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda? Setelah dokter mengenal pasien atau keluarga pasien, dan kalau emang ada apa dok? Tolong share sama kita di sini. Pelajaran yang saya dapatkan dari mendampingi pasien ALS sudah pasti bahwa manusia adalah terkadang pejuang yang tangguh. Dan saya melihat bahwa dalam banyak hal, saya mengutip dari Emerson, it is not the length of life, but it is the depth of life. The depth, kedalaman ya. Jadi bukan soal hidup itu 100 tahun, 150 tahun, tetapi apakah hidup kita itu sudah bermakna? Dalam, kan kedalaman hidup ya. Sebenarnya hidup itu betul-betul mindful dan ya hidup hari demi hari gitu. Oke. Apa bentuk kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh pasien ALS di luar dari obat-obatan atau teknologi medis apapun yang bisa membuat pasien itu jadi semangat? Dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya, termasuk dokternya, semua pihak medis ya. Saya biasanya bilang begini, saya bisa meresepkan misalnya vitamin 3x1 gitu.
Tapi kan Iya. saya nggak bisa meresepkan cinta kasih 3x1 diminum ya Bu, begitu. Nah, cinta kasih, dukungan, positive support gitu, itu tidak bisa menggantikan obat-obatan manapun loh. Iya. Jadi misalnya pasien tuh diberikan vitamin yang mahal, obat yang cetar membahana begitu ya. Tapi nggak ada yang peduli dengan dia begitu. Tapi Iya. diberikan obat begitu. Kan pasti lebih baik kalau pasien yang diberikan obat, dilakukan fisioterapi, dan terutama mendapatkan kasih sayang gitu. Nggak Iya. diomelin misalnya, mendapatkan Iya. kasih sayang yang tulus dari Keluarga. cinta kasih keluarga dan orang-orang terdekatnya. Karena hati yang gembira adalah obat. Betul. Iya. Gitu. Jadi kalau kami merasa bahwa memang dokter dengan keluarga caregiver itu adalah satu tim. Iya. Kasih sayang, cinta, care, dan luar biasa itu kan didapatkan penuh dari keluarga dan caregiver yang merawat 24 jam. Pasien itu kan manusia biasa. Ada saatnya mereka sedih, ngerasa mungkin at the lowest point of their lives, putus asa, diem, nggak ada semangat hidupnya. Nah, yang dokter lakuin atau berikan ke mereka itu bukan secara profesional gitu, tapi secara pribadinya dokter itu dalam bentuk apa biasanya? Tentunya memang advice profesional, nasihat profesional itu harus selalu diberikan pada saat pasien itu misalnya at the lowest point, ya gitu. Kita harus menilai apakah ini perlu intervensi farmakologis misalnya, atau bisa cukup dengan suportif, misalnya dengan psikolog, dengan keluarga, dengan terapi sesi, atau misalnya ternyata sepertinya ini sudah agak concerning, agak membahayakan dan perlu obat-obatan untuk bisa membantu mengatasi misalnya depresinya tadi. Oke. Begitu. Nah, itu adalah advice profesional. Oke. Jadi kita libatkan tim dari dokter yang lain. Tapi tentunya saya suka memberikan sentuhan-sentuhan kecil ya. Misalnya kayaknya 2 atau 3 minggu yang lalu ini penyakit yang lain saya memberikan boneka. It's not much gitu. Tapi boneka ini saya berikan ke pasien karena saya tahu dia ketakutan lagi dirawat gitu. Ternyata bapak ini senang banget gitu. Bapak loh. Tapi dia happy sekali. Sampai dia tuh video call dengan keluarganya, dia bilang ini boneka dari dokter saya gitu. So jadi juga keluarganya cerita it means a lot buat dia. Jadi hal-hal kecil seperti itu setidaknya meraba rasakan pasien ya. Itu mungkin bahasanya meraba rasakan pasien bahwa orang tuh nggak di-build sama gitu. Kadang mungkin kita menggampangkan hal-hal kecil seperti itu ya, tapi that means a lot to them. Wow. Bahkan kadang cuman misalnya pasiennya saya suruh keluar dulu gitu. Terus saya minta keluarganya di dalam gitu. Jadi pasiennya di luar misalnya dilihat sama perawat ada yang menjaga. Saya cukup bicara sedikit dengan keluarganya. Hanya untuk bilang, Bu sabar ya. Nah itu biasanya sering di situ yang jadi nangis, jadi apa caregivernya karena ini. Jadi maksudnya atau situasinya diganti. Keluarganya yang saya suruh keluar, pasiennya yang di dalam. Ngerti kan maksudnya? Jadi ya itu tadi ada banyak cara dan metode untuk dapat setidaknya mendukung pasien pada saat dia merasa terpuruk begitu. Oke. Nah, kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan dokter sebagai dokter gitu atau seorang dokter gitu, dan kenapa? Panggilan ya. Jadi dokter ini kan terkait dengan profesi tadi ditanyakan kan. Maka kata yang datang adalah panggilan. Maksudnya ada suatu calling, ada suatu panggilan kemanusiaan. Oke, dokter. Kalau ada satu hal yang dokter mau sistem kesehatan kita perbaiki dalam mendampingi penyakit ALS, itu apa? Saya rasa saya berharap dan tentunya banyak yang mengharapkan ya perbaikan dalam sistem diagnosis itu tadi. Jadi untuk mendiagnosis penyakit ini memang diperlukan beberapa modalitas pemeriksaan. Dan terkadang pemeriksaan-pemeriksaan seperti EMG, MRI itu tidak tersedia di daerah terpencil. Begitu. Jadi yang saya harapkan adalah adanya perbaikan mengenai fasilitas dari diagnosis hingga nanti untuk manajemen penyakit ALS sendiri. Dan yang lainnya yang saya harapkan adalah
bahwa adanya obat-obatan yang mungkin nanti akan lebih banyak bisa di-cover oleh sistem kesehatan kita. Begitu. Saat ini kan ada beberapa pasien yang untuk obat-obatan tertentu memang berdasarkan pribadi, tapi semoga nantinya obat-obatan yang cukup besar biayanya nanti bisa masuk dalam sistem kesehatan nasional kita. Tapi untuk saat ini memang sudah ada sistem-sistem pendukung yang masuk dalam sistem kesehatan nasional. Yang saya harapkan nanti lebih banyak lagi listnya yang bisa masuk dalam daftar tersebut. Mudah-mudahan ya dok ya. Betul. Karena juga masih belum banyak rumah sakit yang mempunyai teknologi untuk mendiagnosa penyakit ALS ya di Indonesia ya. Oh iya, makanya itu saya harapkan sekali agar moga-moga nanti bisa ada pemerataan ya. Dari ujung timur, barat semuanya itu bisa. Setidaknya ada pemerataan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga manajemen layanan pendukung untuk pasien ALS. Amin, mudah-mudahan ya dok ya segera diwujudkan oleh pemerintahan kita. Smart. Satu kata yang menggambarkan perasaan dokter sekarang setelah kita ngobrol apa? Saya senang sekali tentunya bisa bertemu dengan Ne yang baik, cantik, dan saya senang bisa sharing. Terima kasih sekali kepada tim Sinemaku yang sudah memberikan kesempatan ruang ya untuk berbagi tentang penyakit ALS. Sukses semuanya. Thank you dokter, thank you so much. Thank you Sinemaku.